Dengar, Oke, Pak. jelas. Oke ya. Nah, kita mulai jam berapa ini? Kurang berapa yang belum hadir? 5 orang, Bapak. Oh, masih 5 orang. 6 orang. Presenter pertama siapa? Yang presentasi pertama siapa? Pak Rizky Afnan. Afnan, Bapak. Oh, sudah hadir ya? Sudah, Pak. Iya. Ya wes kita mulai ya supaya nggak terlalu ini siang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Hari ini tiga presenter ya. Insya Allah Pak Eko ini ada apa rapat itu infonya ya. Pun monggo dimulai presenter pertama ya, kita ikuti kemudian aturan mainnya ya seperti biasanya ya. Oke, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Pak Afnan. Ya. Tinggal slideshow, Pak. Baik, di sini saya akan memaparkan model kurikulum teler berbasis Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau KMI. Di latar belakangi sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai bahan penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Sehingga dalam kebijakan nasional ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi dalam proses kebangsaan dan bernegara. Hal ini terjadi jelas dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Potensi peserta didik yang akan ditumbuh kembangkan seperti yang beriman dan bertakwa, berakhlak, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab pada hakikatnya dekat dengan makna karakter. Seperti yang telah dicetuskan oleh Bapak pendiri bangsa ini, The Founding Father, bahwa paling tidak ada 3 tantangan besar yang dihadapi. Pertama, mendirikan bangsa yang bersatu dan berdaulat. Kedua, membangun bangsa, dan ketiga adalah membangun karakter. Ketiga hal tersebut secara jelas nampak dalam konsep negara dan pembangunan karakter bangsa. Hal ini harus diupayakan terus-menerus, tidak boleh terputus di sepanjang sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Bung Karno bahkan menegaskan bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Karena karakter building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau karakter building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Mengingat pentingnya karakter dalam kehidupan manusia, maka hendaknya pendidikan karakter harus merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir, never ending proses, sehingga menghasilkan perbaikan dan kesinambungan. Dalam rangka menyempurnakan wujud manusia, kita dalam mengemban amanah menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Mulyasa, pendidikan karakter upaya ini membentuk perkembangan jiwa anak.
baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Kebahagiaan hidup manusia secara garis besar juga sangat ditentukan oleh adanya karakter yang baik yang menjadi landasan setiap individu dalam melakukan segala tindakan kehidupannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Thomas Lincoln. Beliau berkata bahwa tanpa nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter yang baik, individu tidak bisa bahagia dan tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi secara efektif tanpa karakter yang baik. Seluruh umat manusia tidak dapat melakukan perkembangan menuju dunia yang menjunjung tinggi martabat dan nilai dari setiap pribadi. Namun, dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sudah tak terkendali, yang mengakibatkan berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam lini kehidupan manusia, baik yang positif maupun negatif, tentu merombak perilaku manusia pada zaman ini. Pengerian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sidiknas pasal 1 ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum ini dapat dijabarkan menjadi perangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, pengaturan yang digunakan, serta pedoman kegiatan pembelajaran. Salah satu pengertian kurikulum yaitu sebagai pengertian dinyatakan oleh Crow and Crow adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Pendapat ini diperkuat oleh Muhammad Ali Khalil yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan mewujudkan tujuan pendidikannya. Dari semua pendapat di atas tentang kurikulum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya, saya di sini memilih model kurikulum model Taylor yang mana memiliki 4 langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam persatuan tujuan pendidikan menurut Taylor, yaitu yang pertama, hakikat peserta didik, kehidupan masyarakat masa kini, dan pandangan para ahli bidang studi. Selanjutnya, menentukan proses pembelajaran, apa yang paling cocok dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, penentuan proses pembelajaran juga berpengaruh baik secara psikologis maupun pengetahuan para peserta didik. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar yang mana di dalamnya mencakup tahapan belajar dan isi atau materi belajar. Dan yang keempat, evaluasi. Jenis penilaian yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Agak dipercepat dikit ya, Pak ya. Ya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum ada landasan filosofi, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan iptek. Nah, dari model tersebut saya dari usulan pengembang model kurikulum yang ditawarkan oleh saya, yaitu model kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau bisa disingkat KMI,
Gagasan pola kurikulum KMI ini akan saya jelaskan. Untuk yang pertama bersifat integratif yang memadukan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dalam satuan sistem pendidikan yang mampu memadukan tripusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pola seperti ini mungkin untuk menjadi integrasi antara iman, ilmu, dan amal, antara teori, praktik, dan satu kesatuan. Di sini untuk bersifat pertama integratif, yaitu ada intrakurikuler ada ulum Islamiyah atau ilmu agama, ulum lugo, ilmu bahasa, ulum amanah, ilmu umum. Untuk kokurikuler menunjang praktek ibadah, praktek pengembangan bahasa, praktek sains dan teknologi. Untuk ekstrakurikuler latihan organisasi, pengembangan bakat dan minat. Selanjutnya berserasa untuk bersifat mandiri, keteladanan contoh oleh guru dan siswa. Metode ini sangat efektif dalam pendidikan karakter karena sebaiknya pendidikan adalah dengan perbuatan, bukan sekedar dipidatukan. Selanjutnya pengarahan, setiap pekerjaan selalu diawali dengan pengarahan. Hal ini yang diterapkan dalam proses pendidikan kurikulum KMI, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami nilai-nilai filosofis dari setiap apa yang dikerjakan, dan bukan hanya sekedar menjelaskan tugas dan kewajibannya. Yang terakhir, penugasan. Di antara metode yang benar dalam mendidik adalah dengan penugasan. Siswa dapat menghayati nilai-nilai pendidikan setelah mengerjakan tugas yang di KMI. Siswa diberi tanggung jawab untuk mengerjakan tugas dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut melatih siswa mampu memecahkan problem yang dihadapinya. Dari kedua sifat tersebut menghasilkan sifat selanjutnya bersifat. Halo, apakah suara saya kedengaran? Ya, masih terdengar, Pak. Silakan lanjut. Selanjutnya bersifat mandiri. Untuk yang pertama pembiasaan. Metode pembiasaan diterapkan di Gontor cukup efektif di dalam melatih siswa untuk melakukan hal-hal yang positif karena siswa dibiasakan disiplin bahkan dengan sedikit paksaan. Selanjutnya keteladanan contoh. Untuk yang terakhir, dari kedua sifat tersebut menjadikan bersifat komprehensif. Pendidikan yang kooperatif bersifat menyeluruh dan komplit yang mengembangkan potensi siswa menuju kesempurnaannya. Inti kurikulum KMI adalah mengembangkan dirasat Islamiyah, di mana siswa tidak hanya belajar ilmu-ilmu keagamaan seperti fikih, tafsir, dan hadis saja, akan tetapi siswa juga dikenalkan dengan berbagai bidang ilmu lainnya yang bermanfaat dalam kehidupan. Pendidikan dilaksanakan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga dilaksanakan di luar kelas dengan berbagai kegiatan yang padat dan mendidik. Pendidikan dengan pola seperti ini memungkinkan untuk tidak mengenal dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Untuk kesimpulannya, pengembangan kurikulum Kuliatul Mu'allimin Islamiyah ini dilakukan oleh tim pengembang yang terdiri atas guru di pendidikan sekolah. Pengembangan tersebut dilakukan dengan berlandaskan visi dan misi sekolah dengan tujuan untuk mencapai apa yang diciptakan oleh sekolah dan ideologi tertanam dalam benak siswa. Pengembangan dilakukan dengan memadukan kurikulum Gontor dan KMI masing-masing sekolah. Pada tahap implementasi, kurikulum hidup dan dihidupkan dilaksanakan selama 24 jam dalam bentuk core and integrated curriculum yang dikelompokkan pada 3 jenis program, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Sedangkan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran mengacu pada RPP yang telah
dipersiapkan dengan menyesuaikan di sekolah-sekolah atau pondok pesantren. Pelaksanaan pembelajaran lebih banyak memberi kesempatan santri lebih efektif. Sekian dari presentasi saya kembalikan lagi kepada Pak Nadi. Ya, baik Pak Afnan, terima kasih ya. Menarik, sangat kita hargai untuk presentasi kurikulum spesifiknya. Coba balik lagi ke gambar filter tadi Pak, apa? Kayak corong atau apa tadi ya? Oh, ya Pak. Ini Pak. Nah ini ya. Ini pertanyaan pertama begini ya. Untuk model KM ini, mengapa Bapak ambil hanya 2 karakteristik, yaitu integratif sama mandiri ya? Padahal tadi kalau landasan berpikirnya tadi kan ada banyak ya, 4 landasan, kemudian dasarnya juga Ralph Tyler gitu ya. Ya coba diberikan narasi. Karena menurut pengalaman saya dari 2 sifat ini bisa udah mencakup ke 4 landasan itu sendiri, Pak. Gitu ya. Jadi Iya, kalau bicara dan aspek kognitif itu berarti masuk di mana misalnya? kalau di bersifat integratif, Pak. Oh, integratif, kognitif, afektif, psikomotor. Yang afektif dan psikomotor. Iya, itu dimasukkan pada pembelajaran interkurikuler. Oh, gitu ya. Oke. Kalau saran saya gini, oke, enggak masalah untuk sifatnya ini ya. Tapi mohon nanti yang standar nasional pendidikan itu diadopsi gitu ya. Artinya Iya. diletakkan di komponen mana sehingga 2 karakteristik ini adalah sebagai sifat unik ya yang Anda tawarkan gitu ya. Ini kan spesifik gitu ya. Nah, berbasis Iya. agama, berbasis pesantren dan seterusnya kan gitu ya. Iya. Oke. Yang lain saya beri kesempatan, mungkin ada komentar dari teman-teman yang lain. Silakan, barangkali ada, langsung aja open mic-nya. Belum, kalau belum enggak apa-apa, cukup. Cuman ya tadi Pak ya, jadi kalau bisa jangan hanya sebuah ini ya. Jadi Iya, Pak. ide utamanya ya 2 bunderan ini ya, 2 bulatan. Cuman nanti ini diketik dicek ya, kurikuler ya, bukan kulikuler gitu ya. Oh, Nah, iya. kemudian landasan yang lain, nah itu diletakkan di dinding-dinding daripada corong ini kan gitu ya. Oke. Ya itu aja supaya efektif efisien. Oke, terima kasih Pak Rizky Afnan ya. Terima kasih Bapak. Baik, saya tutup presentasi saya dan terima kasih buat kawan-kawan yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin share screen Pak Nadi. Oke, silakan. Iya, silakan. Monggo mulai. Apakah sudah terlihat PPT? Sampun Bu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengembangan kurikulum yang sudah saya kembangkan. Yang di sini saya memberikan judul kurikulumnya adalah Environment 5.0. Di sini terdapat latar belakang di mana pada era 4.0 yang sekarang masih dilaksanakan di Indonesia, terdapat keterampilan pada abad ke-21, yakni keterampilan 4C, Creativity in Solving Problems, kreativitas dalam memecahkan masalah. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Dan yang keempat adalah collaboration atau kolaborasi. Nah, di sini menurut partnership dari 21 Century Skill tahun 2009, tema yang mengemuka pada abad 21 adalah kesadaran global, literasi keuangan, literasi lingkungan, literasi kesehatan, ekonomi, bisnis, dan wirausaha,
serta kesadaran sebagai warga negara. Sehingga seiring berkembangnya zaman, ketercapaian keterampilan abad 21 ini kini makin mudah apabila pengelola pendidikan dapat menerapkannya dengan baik. Untuk latar belakang yang kedua, yakni Society 5.0. Saat ini, revolusi industri 4.0 telah bergilir untuk menemukan solusinya pada Society 5.0. Dan belum tuntas dengan hiruk-pikuknya era revolusi 4.0, negara Indonesia telah dikejutkan dengan Society 5.0 yang hadir dengan menawarkan model baru yang dapat memecahkan persoalan dalam mencapai Sustainable Development Goals. Di sini, untuk memecahkan persoalan dalam Sustainable Development Goals, maka dibutuhkan kemampuan abad 21 atau 4C yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Era Society 5.0 turut dirancang guna memenuhi 17 aspek dalam SDGs ini, yang salah satunya adalah komunikasi atau teknologi media. SDGs sendiri menjelaskan bahwa media harus memiliki sifat yang inklusif sehingga memungkinkan untuk setiap orang memperoleh kesetaraannya dalam mengakses dan menerima suatu informasi. Latar belakang yang selanjutnya adalah kurikulum 2013 dari revisi 2017 yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan bernalar peserta didik, berpikir analisis secara induktif maupun deduktif sehingga dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari serta penyelesaiannya. Dan juga terdapat kurikulum merdeka atau prototipe yang memiliki fokus dalam mengembangkan karakter serta kompetensi peserta didik pada materi esensial sehingga kerangka kurikulum dapat menjadi lebih fleksibel. Di sini terdapat kajian pustaka untuk Sustainable Development Goals yang tadinya sudah dibahas, yakni Sustainable Development Goals merupakan 17 aspek yang saat ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan edukasi. Untuk menghadapi era Society 5.0 ini, maka dibutuhkan keterampilan abad 21 yang menekankan kemampuan peserta didik dalam mendapatkan informasi dari berbagai sumber, merumuskan suatu masalah, berpikir analisis dan kerjasama, serta kolaborasi menyelesaikan masalah, sesuai Kemendikbud tahun 2013. Sustainable Development Goals ini suatu program pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh PBB yang berisi 17 tujuan sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan bumi hingga tahun 2030 menurut United Nations tahun 2015. Nah, di sini edukasi yang mungkin dapat dilakukan untuk antisipasi bencana alam yang dapat menyisipkan materi yang berbasis lingkungan, yakni environmental learning, yang merupakan suatu proses pembelajaran berbasis lingkungan dan dikembangkan agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang memiliki kaitan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, berikut adalah usulan dari model kurikulum environment 5.0. Usulan model ini memiliki 4 landasan, yakni terdapat landasan filosofis, landasan pengetahuan, landasan psikologi, dan juga landasan teknologi. Di sini, desain dari skema kurikulum environment 5.0 memiliki tujuan supaya dapat mengikuti perkembangan zaman dengan melalui pendekatan SDGs, yakni dalam hal komunikasi atau teknologi media. Saat ini, media memiliki peran penting dalam menginformasikan, mengedukasi, serta memberikan ruang untuk eksplor pengetahuan, dan juga membangun agenda mengenai isu-isu SDGs, sehingga pendidikan di Indonesia dapat menjadi salah satu goals dari SDGs, yakni Quality Education. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di sini perlu dilakukan purposeful planning atau perencanaan yang terarah, share with the world atau berbagi dengan dunia, dan fokus on learning outcomes, yakni fokus pada hasil belajar.
Nah, dari desain kurikulum tersebut, model kurikulum ini diadaptasi berdasarkan model pengembangan kurikulum yang diusulkan oleh Rob W. Taylor yang memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pemilihan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar, serta evaluasi. Untuk tujuan pendidikan yang ingin dicapai, maka desain dari skema kurikulum tersebut memiliki tujuan pendidikan yang ingin dicapai supaya dapat mengikuti perkembangan zaman dengan melalui pendekatan SDGs, yakni dalam hal komunikasi atau teknologi media. Untuk pemilihan pengalaman belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kurikulum Environment 5.0 ini adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Berdasarkan laman web resmi Dirjen Dikdasdikmen 2021, kemampuan literasi peserta didik yang diharapkan didasarkan pada keterampilan abad 21 yang memiliki 6 literasi dasar. Seperti dalam skema di samping, di sini terdapat SDGs dan literasi, teknologi, serta sosial budaya. Nah, kemampuan literasi 6 dasar ini bukan hanya literasi dasar saja yang digunakan. Terpenting lagi peserta didik memiliki perilaku atau karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah seperti rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, mudah beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kepedulian sosial, dan juga budaya. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian pengalaman belajar, di mana kurikulum Environment 5.0 memiliki pengorganisasian pengalaman belajar yang diperoleh dengan adanya teknologi yang terdapat pada era Society 5.0 dan juga pada revolusi industri sebelumnya 4.0. Nah, sebagai contohnya, pengorganisasian pengalaman belajar di sini meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian yang seluruhnya dilakukan secara digital, sehingga harapannya seluruh proses pembelajaran saling berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Hal terpenting dalam pelaksanaan pendidikan adalah evaluasi, di mana evaluasi digunakan guna dapat mengetahui keterlaksanaan kurikulum yang ada tentang keberlangsungan dari kurikulum itu sendiri. Di kurikulum Environment 5.0 ini mengadopsi model evaluasi dari Michel Scriven, yakni dengan menggunakan evaluasi sumatif dan formatif. Kesimpulannya, dari kurikulum Environment 5.0 ini memiliki tujuan supaya dapat mengikuti perkembangan zaman dengan melalui pendekatan SDGs, yakni dalam hal komunikasi atau teknologi media. Media di sini memiliki peran penting dalam menginformasikan, mengedukasi, dan memberikan ruang untuk mengeksplor pengetahuan, serta membangun agenda mengenai isu-isu SDGs, sehingga pendidikan di Indonesia dapat menjadi salah satu goals dari SDGs, yakni Quality Education. Nah, tentunya pelaksanaan pendidikan dalam kurikulum Environment 5.0 ini meliputi keterampilan abad 21, yang menjadikan pendidikan di Indonesia memiliki kaitan erat dengan pembelajaran berkelanjutan yang berbasis terhadap lingkungan. Sehingga pada usulan model kurikulum Environment 5.0 ini memiliki tujuan untuk menjadikan pendidikan yang berbasis dengan lingkungan atau environmental learning, sehingga dalam evaluasinya environmental learning ini bisa tercapai. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke Pak Nadi. Baik Bu Putih ya, terima kasih, sangat kita hargai ya. Sebelum saya komentari, just info ya, kita kemarin nomor 14 ya, SDGs Impact Ranking se-Indonesia. Kalau dunia kita ranking 600 plus dari 1.500 kampus di dunia gitu ya. Pertanyaan pertama gini ya, mengapa kok tertarik dengan SDGs? Ini tadi dikaitkan dengan namanya kan lingkungan ya, kan gitu ya. Itu dulu coba dijelaskan ya. Artinya seberapa penting SDGs itu ya? Gimana, Dik? Kalau menurut saya, ini juga saya ambil dari
topik tesis saya. Jadi di sini saya itu tertarik dengan SDGs karena melihat perkembangan zaman pada saat ini itu sangat tinggi, sehingga melihat dari perkembangan tersebut, banyaknya polusi, bencana alam itu semakin tidak terkendali. Sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan yang memiliki basis SDGs, sejak dini kita sudah mendapatkan edukasi mengenai bagaimana kita akan menyikapi perkembangan dunia yang semakin tinggi. Begitu, Pak Nadiem. Baik, SDGs itu kan ada 17 ya. SDG 1 mulai anti kemiskinan sampai yang SDG 17 itu terkait dengan goals gitu ya. Nah ini kalau di kurikulum yang Bu Putih tawarkan itu mengcover semua SDGs atau SDGs tertentu yang relevan? Misalnya nomor 4 tentang education atau 13 tentang perubahan iklim atau bagaimana? Hanya sebagian saja, Pak. Misalnya coba kasih contoh satu ya, kurikulum seperti apa itu yang ditawarkan? Dari 1 sampai 17 itu. Karena ini awalnya saya itu mengadopsi dari tesis, jadi di situ saya mengintegrasikan dengan bencana banjir, sehingga di sini saya bisa mengkaitkan dengan quality education serta ini yang nomor 6, clean water and sanitation. Sanitary. Itu Oh, bisa, okay. ya. Oh, berarti Climate SDGs 4, action juga SDGs bisa. 6, SDGs 13 gitu ya. Oke. Terus gini, pertanyaan yang terakhir gitu ya, yang ketiga. Untuk coba balik lagi ke model kurikulum tadi, Bu. Nah, jadi dari yang ditawarkan ini, literasi kan tetap ya, teknologi ya, kemudian kemasyarakatan atau sosial budaya juga. Nah, nanti bagaimana kita mendesain tujuan ataupun indikatornya? Apakah mencakup keempat-empatnya itu? Berarti nanti ada tuntutan skill atau pengetahuan terkait SDGs, terkait literasi, terkait teknologi, terkait sosial budaya atau bagaimana? Mungkin bisa diulangi, Pak Nadiem, agak kurang Iya. jelas. Terkait dengan tujuan ya. Kalau di kurikulum itu kan ada kompetensi atau indikator. Ibu kan mestinya kalau lihat gambar ini kan mencakup sosial budaya, teknologi, SDGs atau literasi tuntutan kompetensinya. Apakah seperti itu? Iya, Pak. Kalau untuk indikatornya sebenarnya tidak harus spesifik ke SDGs, tapi bisa juga ke pendidikan lingkungannya itu. Jadi tidak harus yang saya tadi kan ada 3, paling tidak ada 3 dari SDGs itu. Nah, dari 3 itu bisa dipilih salah satu yang bisa mencakup SDGs-nya sehingga tujuan environmental learning-nya itu tercapai, itu Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ada model khusus yang disarankan untuk kurikulum ini? Kayak kemarin K13 kan ada 3 model yang recommended ya. Kalau ini rekomendasinya apa itu? Apakah khusus ada terkait sets atau apa misalnya ya Science Environmental Technology Society atau bagaimana? Kalau di sini saya tidak ada rekomendasi sih Pak. Tapi kalau mungkin mencari kesinambungannya mungkin dari sets, terus model project based learning itu juga bisa, model problem based-nya juga bisa. Nah itu berarti nanti di makalah Ibu harus ini ya ditambahkan ya, itu kan penting itu jadi kekhasan sama dengan Pak Afnan nanti juga itu harus dipikirkan gitu ya, yang karakteristik integratif mandiri itu kan harus ini ada pembelajaran model kemandirian itu juga ada Pak Afnan ya mau mengingat saya ya. Nah nanti yang Bu Putih juga begitu ya. Nah oke sekarang ayo yang waktu Pak Afnan tadi masih pasif silakan, sekarang waktu Bu Putih ini komentar saya beri waktu, ayo silakan siapa.
Bu Risa barangkali ada. Bu Risa, diberi Pak Nadi kesempatan, Ya. silakan. Ya, Prof. Terima kasih. Oh, yang pertama tadi saya ingin bertanya ke Pak Afnan terkait apa yang sudah dipresentasikan tadi terkait tentang kurikulum KMI. Ini yang pertama, ini terkait kurikulum KMI ini apakah cocok diterapkan, misalkan ini ya, apakah cocok diterapkan di Indonesia yang notabene ini kan banyak agama di dalamnya. Sedangkan yang ditawarkan tadi itu KMI cenderung khusus ke agama Islam gitu, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang mau saya tanyakan ke Pak Afnan, tadi di desain kurikulum yang ditawarkan itu sudah bagus, ada mandiri sama integratif. Yang mau saya tanyakan untuk karakternya ini tadi ada 4 kalau tidak salah yang dimasukkan. Lah ini semuanya rata-rata untuk nilai sosial terkait tentang yang nilai afektif yang spiritualnya itu nanti dimasukkan ke pembelajaran atau masuk ke integratifnya tadi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Nadi. Terima kasih Bu Risa. Monggo di Pak Afnan dulu. Baik, untuk yang pertama, tadi pertanyaannya apakah bisa digunakan untuk sekolah selain yang beragama gitu, Bu ya? Iya Pak, Kalau untuk yang multi agama, ya maksudnya banyak agama selain Islam. kalau menurut saya bisa, kalau menurut saya bisa karena di kurikulumnya ada, saya jelaskan di situ kan ada di intrakurikulernya itu ada ulum Islamiyah, itu ilmu-ilmu agama. Nah, ilmu-ilmu agama itu nggak mesti agama Islam, agama lain juga bisa. Terus ilmu bahasa seperti kayak biasanya kalau pengalaman saya dulu waktu sekolah, ilmu bahasa itu biasanya mengarang dalam bahasa Arab gitu atau bahasa Inggris gitu. Nah, untuk yang ketiga ulum amanah. Nah, ulum amah ini ilmu umum, pelajaran-pelajaran umum. Nah, biasanya yang dipakai pelajaran umum itu dia pelajaran yang sering digunakan untuk ujian nasional gitu, Bu. Kayak matematika, biologi, kimia, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, geografi dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya bisa digunakan untuk sekolah-sekolah selain pondok gitu. Dan untuk yang kedua, mohon maaf Bu, bisa diulangi. Ya, untuk yang nomor 2, yang pertanyaan kedua tadi kan di gambar desain kurikulum yang ditawarkan oleh Pak Afnan tadi itu ada yang corong, tadi itu ada yang integratif sama yang mandiri. Saya lihat untuk yang mandiri ini itu rata-rata nilai, untuk nilainya itu nilai sosial, nilai-nilai sosial yang diterapkan, ada kepercayaan diri, terus apalagi tadi lah yang mau saya tanyakan kan nilai itu kan paling tidak ada nilai spiritual sama sosial. Untuk yang nilai spiritualnya itu masuk ke integratif atau memang nanti bisa ditambahkan ke yang mandiri, yang lingkaran mandiri tadi. Jadi saya lihat itu yang di dalam lingkaran mandiri itu sikap-sikap yang sosial saja gitu.
Kalau menurut saya kalau yang sikap apakah suara saya kedengaran? Kalau menurut saya itu untuk sikap sosialnya itu dimasukkan ke sifat-sifat mandiri, Bu. Ya, satu situ. Karena di dalam sifat mandiri itu ada terdapat sosialisasi banyak sosialisasi guru terhadap murid, murid terhadap sesama muridnya gitu. Apakah jawaban saya sudah jelas, Ibu? Atau belum pas gitu, Bu? Ya, berarti nanti bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran juga ya Pak ya untuk yang nilai spiritualnya. Iya. Ya, terima kasih Pak Afnan. Terima kasih, Bu. Silakan dilanjut. Itu ada pertanyaan di chat ya itu ya. Yang tadi yang untuk Pak Rizky sudah ya. Yang di chat itu. Oh, Bu Rofi. Ya, Bu Rofi, silakan Bu Rofi. Ditulis saya Bu Rofi. Diketik ya, diketik. Bu Rofi, mana pertanyaannya Bu Rofi? Oh ini, ayo langsung direspon ya. Itu, monggo, silakan. Bu Putih, langsung Bu Putih. Baik, terima kasih Bu Rofi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya itu gini, kalau environmental learning itu kan pendidikan berbasis lingkungan. Tetapi kalau di kurikulum yang saya rancang itu lebih ke lingkungan yang seperti bencana alam, terus perubahan-perubahan yang ada di alam, bukan kearifan lokal yang seperti yang Pak Nadi rancang itu karapan sapi itu bukan yang seperti itu, Bu Robi. Jadi ada perbedaan antara environmental learning yang saya buat dengan pendidikan yang berbasis kearifan lokal, karena kearifan lokal itu luas. Jadi bisa seperti kalau yang di Ponorogo itu mencakup Reok Ponorogo, kalau di Madura ada karapan sapi dan sebagainya. Tetapi kalau di environmental learning yang saya buat atau saya rancang ini lebih ke pendidikan berbasis lingkungan alamnya gitu, Prof.
Mungkin saya kembalikan ke Pak Nadi karena Bu Sudah? Rofi juga sudah Oh mengatakan sudah, oke ya. itu. Oke ya, sudahlah. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih Bu Puting ya. Berikutnya presenter terakhir ya. Monggo. Baik, izin share screen Pak Nadi. Oke, silakan Bu Kartika lanjut. Ya, selamat pagi Pak Nadi dan rekan-rekan Ya, sekalian. oke. Ya. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk desain pengembangan kurikulum yang sudah saya rancang. Ada beberapa rasional yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa berdasarkan dari UUD 1945 alinea keempat serta pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Kemudian yang kedua, rasionalnya adalah peranan kurikulum di dalam sistem pendidikan, yaitu arti penting kurikulum dalam proses pelaksanaan pendidikan, kemudian follow up atau tindak lanjut dari kurikulum merdeka atau prototipe yang sudah berjalan saat ini. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup masyarakat abad 21 yang mencakup perubahan dan kemajuan iptek serta adanya revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir adalah kondisi dunia terkini dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengubah tatanan pendidikan dari luring ke daring, serta akibat adanya pendidikan model daring, terjadi perubahan karakter siswa akibat pandemi, yaitu penurunan degradasi moral dan ketidakpercayaan diri siswa. Beberapa rumusan masalah yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, bagaimana kurikulum memegang peranan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian, bagaimana sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, sehingga dari sejarah tersebut kita dapat belajar untuk mengembangkan kurikulum yang tepat untuk anak didik kita. Untuk rumusan masalah yang kedua tidak akan saya paparkan di sini karena sudah tertulis di dalam makalah, mulai dari sejarah kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum terkini. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dari masa ke masa. Kemudian hal-hal apa sajakah yang perlu disiapkan dalam desain pengembangan kurikulum, dan bagaimana model desain kurikulum yang tepat dan sesuai untuk diimplementasikan di masa pandemi COVID-19, khususnya untuk jenjang SMP. Landasan pengembangan desain kurikulum saya yang pertama adalah landasan filosofis. Salah satu pandangan mendasar dan menyeluruh tentang manusia dirangkum dalam pandangan filsafat antropologi tentang hakikat manusia. Dalam pandangan ini, pada hakikatnya manusia adalah makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi, berdasarkan Pucciawiyatna tahun 2005. Dalam konteks pendidikan sekolah, hakikat manusia sebagai makhluk individu berimplikasi pada penataan semua unsur pendidikan, mulai dari guru, siswa, tujuan pendidikan, isi pendidikan, strategi pendidikan, maupun evaluasi pendidikan, termasuk di dalamnya adalah kurikulum. Landasan yang kedua adalah landasan sosial. Landasan sosial pengembangan kurikulum terkait dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Kajian ilmiah terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan sejumlah disiplin ilmu sosial, antara lain sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, dan sosiologi. Sejarah berpesan agar kita belajar dari masa lalu agar tidak mengulang kesalahan masa lalu, sekaligus belajar dari keunggulan masa lalu. Namun sejarah juga berpesan agar kita bertindak hati-hati di masa kini agar menghasilkan generasi yang lebih baik di masa depan. Landasan berikutnya adalah landasan psikologis. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tingkah laku dan produk tingkah laku manusia. Berdasarkan Goble tahun 1987, dikatakan bahwa terdapat dua aliran besar psikologi yang amat mewarnai dunia pendidikan saat ini, yaitu psikologi behaviorisme dan psikologi humanisme. Adapun model pendekatan pengembangan kurikulum yang saya paparkan di sini, yang pertama adalah model TABA. Berdasarkan TABA, siapapun yang menggunakan kurikulum seharusnya merupakan perancang kurikulum itu sendiri. Ia mempercayai bahwa guru seharusnya menciptakan situasi belajar mengajar yang spesifik untuk peserta didik. Yang kedua adalah model Goodlat. Dasar merumuskan tujuan adalah nilai-nilai budaya yang ada yang dinyatakan dalam istilah perilaku. Kemudian ada model Hankin, memungkinkan penyesuaian pengambilan keputusan perubahan model kurikulum. Dan ada model pendekatan non-ilmiah, yaitu Open Classroom, Winston and Fantini,
dan interpersonal project. Berikut adalah rencana desain pengembangan kurikulum yang saya tawarkan. Langkah perencanaan desain pengembangan kurikulum yang saya tawarkan menggunakan model TABA, yaitu yang pertama menggunakan diagnosis kebutuhan, kemudian perumusan tujuan, pemilihan konten, pengorganisasian konten, pemilihan pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, serta yang terakhir adalah evaluasi. Ya. Langkah yang saya ambil adalah yang pertama membuat tim pengembang kurikulum dengan cara sebagai berikut, yaitu memilih koordinator masing-masing mata pelajaran tiap sekolah, bisa melalui MGMP yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mengadakan pelatihan mengenai tugas koordinator MAPEL selaku pengembang desain kurikulum, yaitu mendiagnosis siswa sesuai dengan kondisi terkini, sesuai MAPEL masing-masing. Dan yang ketiga adalah membuat laporan mengenai diagnosis kebutuhan siswa dari masing-masing MAPEL tiap sekolah, untuk kemudian merumuskan desain kurikulum yang tepat untuk diimplementasikan. Yang pertama yang dilakukan adalah diagnosis kebutuhan. Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019, memaksa para pelaku bidang pendidikan, baik guru maupun siswa, untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi, di mana social distancing dan physical distancing harus diterapkan di seluruh belahan dunia demi mencegah penularan virus ini. Ya, sistem pembelajaran seluruh instansi pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi, mulai menerapkan sistem pembelajaran dalam jaringan atau daring ataupun hybrid secara luring dan daring sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kegiatan belajar mengajar agar tetap dapat berlangsung di tengah keterbatasan ini. Beberapa kelebihan pembelajaran daring adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melatih pendirian, kemudian terlatih menggunakan teknologi, menambah wawasan, waktu dan tempat yang fleksibel, biaya relatif lebih murah dan tentunya dapat diakses dengan mudah. Namun selain kelebihan, pasti juga ada kekurangan dari pembelajaran daring. Kelemahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru siswa ataupun siswa dengan siswa lain yang mengakibatkan kepercayaan diri menjadi turun. Yang kedua, fokus siswa terganggu akibat kondisi sekitar yang kurang kondusif. Yang ketiga, jaringan yang kurang atau tidak stabil. Yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap materi. Yang kelima, guru kesulitan memberikan nilai karena tidak melihat perilaku, sikap, kedisiplinan siswa secara langsung dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut FIS tahun 2017, bagaimana dikutip oleh Aziz Husin, terdapat 9 tren atau kecenderungan terkait dengan pendidikan 4.0 sebagai berikut. Yang pertama, belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Kedua, pembelajaran individual. Dalam hal ini, siswa pada level yang lebih tinggi ditantang dengan tugas dan pertanyaan yang lebih sulit ketika melewati tingkat kompetensi tertentu. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. 5. Pengalaman lapangan yang diperdalam melalui kursus atau pelatihan. 6. Interpretasi data. 7. Penilaian beragam yang dapat dilakukan selama proses ataupun setelah selesai pembelajaran. Yang ke-8 adanya keterlibatan siswa. Dan yang ke-9 mentoring, yaitu pendampingan atau pemberian bimbingan kepada peserta didik untuk membangun kemandirian belajar. Hal yang kedua sesuai dengan model yang diberikan oleh TABA, yaitu perumusan tujuan. Berdasarkan era revolusi industri, ya, dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0, pembelajaran abad 21 menerapkan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, kemasyarakatan, dan keterampilan karakter. Kemudian di dalam era revolusi industri, juga membuka kesempatan dan lapangan kerja lebih luas, serta membangun pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, mudah, dan memuaskan. Selain itu, abad ini mengalami perubahan total dalam segi masyarakat, lingkungan, dan kesehariannya, termasuk dalam teknologi informasi serta bidang pendidikan. Dalam bidang teknologi, informasi, dan teknologi digital khususnya, dengan adanya jejaring sosial atau yang lebih dikenal dengan sosial media, sesungguhnya dapat dikaitkan dengan bidang pendidikan khususnya dalam kondisi pandemi ini. Langkah berikutnya adalah pemilihan konten. Untuk strategi pemilihan kontennya, yaitu memilih konten materi pelajaran esensial yang dipetakan oleh MGMP masing-masing subjek dengan menyesuaikan jumlah jam pelajaran dan selama kondisi pandemi sesuai dengan survei lapangan selama pandemi berlangsung, yaitu 3 tahun ke belakang.
Untuk pemilihan konten untuk mata pelajaran TIK yang semula pada K13 tidak wajib, dengan adanya kondisi pandemi ini seharusnya dimasukkan ke dalam mata pelajaran muatan lokal wajib untuk mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar, khususnya bagi siswa yang masih asing dengan penggunaan aplikasi baru pada gadget. Sajian konten mengelompokkan materi pelajaran yang memiliki topik sama dari berbagai mata pelajaran untuk dijadikan dalam satu topik pembelajaran yang saling berkaitan atau tematik. Sehingga saat proses pembelajaran berlangsung, siswa dapat mengaitkan konten materi antara pelajaran yang satu dengan yang lain dan merumuskan manfaatnya secara mandiri. Langkah berikutnya adalah pemilihan pengalaman belajar. Dalam pemilihan pengalaman belajar, perlu untuk melihat kondisi dan situasi lingkungan masyarakat serta daerah setempat untuk merumuskan pengalaman belajar yang paling tepat bagi peserta didiknya. Misalnya, jika di daerah tempat tinggal peserta didik adalah di sekitar pantai, maka guru dapat memanfaatkan area di sekitar pantai untuk belajar IPA mengenai ekosistem pantai dan sebagainya. Untuk pengorganisasian pengalaman belajar, guru mengelompokkan pengalaman belajar dari seluruh mata pelajaran yang memiliki tujuan pengalaman belajar yang sama. Misalnya jika pelajaran IPA mengambil tema ekosistem pantai, sementara IPS mengambil tema pengelolaan ekonomi daerah berdasarkan hubungan penawaran dan permintaan, maka cakupan daerah yang diambil oleh pelajaran IPS bisa menggunakan daerah pantai dan hal ini akan berkaitan erat dengan IPA. Dalam proses penghitungan laba rugi ekonomi pun dapat dikaitkan dengan pelajaran matematika, sehingga pengorganisasian pengalaman belajar ini akan dapat saling mengaitkan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Sebagai bentuk proses pembelajaran komunikasi, siswa bisa diminta untuk mempresentasikan hasil kegiatan yang berkaitan dengan ketiga mata pelajaran tersebut dalam bentuk presentasi video. Sehingga hal ini akan membangun kepercayaan diri siswa untuk tampil melalui presentasi secara online dan membiasakan diri membuat slide presentasi semenarik mungkin sebagai salah satu wujud tujuan pembelajaran abad 21. Untuk evaluasi akhir, setelah desain kurikulum yang dikembangkan diimplementasikan, perlu dirancang evaluasi akhir dengan menggunakan beberapa checklist kurikulum. Apakah desain tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran abad 21, ataukah masih perlu ada pembenahan untuk menyempurnakannya? Ya, berikut adalah model kurikulum C21 yang saya tawarkan. Apa itu kurikulum C21? Kurikulum C21 adalah kurikulum atau sistem pendidikan yang mengembangkan dan mengedepankan yang pertama adalah kompetensi. C berikutnya adalah karakter, ya. Kemudian C berikutnya adalah 4C skill, yaitu keterampilan 4C, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi atau kerjasama. Serta yang tidak kalah pentingnya yang saya tambahkan di sini adalah C yang terakhir, yaitu confidence atau self-belief atau kepercayaan diri. Dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 serta kebutuhan dunia akan kemampuan dan keterampilan abad 21 saat ini. Berikut adalah desain pengembangan kurikulum C21 yang saya buat, yang saya tawarkan, yaitu 4C ada di dalamnya, yaitu kompetens, karakter, 4C skills, dan confidence. Strategi implementasi pengembangan kurikulum di sini yaitu yang pertama yaitu sosialisasi MGMP dan sosialisasi guru mata pelajaran di sekolah masing-masing, merumuskan tujuan dan capaian pembelajaran yang diinginkan dari masing-masing mapel, mencari irisan tujuan dan capaian pembelajaran yang sama untuk melakukan kolaborasi proyek, dan membuat instrumen penilaian sesuai kebutuhan masing-masing mapel. Ya, demikian yang bisa saya paparkan, Pak Nadi. Saya kembalikan lagi ke Pak Nadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Kartika. Menarik ya atas usulan model kurikulumnya. Pertanyaan awal bukan substansi ya. Itu tadi gambar yang mana itu desain sendiri Bu itu tadi. Yang bukan yang ini, yang sebelumnya. Ini Pak. Sebelumnya. Nah, ini loh. Ini bagus, Bu. Iya, Ibu desain sendiri ini. Bagus ini. Enggak, Pak. Ini ada template kok dari PPT. Oh, template. Iya. Oke. Nah, sekarang baru dari saya terkait substansinya ya. Oke. Abad 21 ditandai dengan forsis. Oke, setuju saya. Nah, kemudian yang melengkapi atau mendampingi forsis itu adalah kompetensi, karakter, sama konfidensi ya.
Mengapa 3 hal itu, Bu, yang mendukung 4C ya? Apakah dengan itu sudah cukup atau bahkan sudah luar biasa? Itu. Silakan Bu Kartika. Mohon maaf Pak Nadi, yang pertanyaan terakhir bisa diulangi Pak. Apakah dengan 3 hal itu sudah cukup untuk melengkapi forsis? Dari segi 3 hal itu untuk yang kompetensi, karakter, sama 4C itu ya Pak ya? Iya. Ini saya share lagi. Yang ini ya Pak ya? Iya. Kalau dibilang sudah cukup atau belum, menurut saya sih sudah cukup ya Pak ya, dari kompetensi, karakter untuk melengkapi ke porsi itu gitu. Tetapi yang saya lihat di sini adalah karena kondisi pandemi, nah sehingga ini terbiasa dengan kondisi online ya, belajar secara online. Pun ketika siswa itu melakukan mereka ada ulangan, kemudian ada presentasi, itu rata-rata siswa tidak percaya diri. Sehingga menurut saya kompetensi karakter ini sudah di dalam porsi, tetapi perlu ditambahkan satu hal, yaitu confidence di sini untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan adanya kondisi pandemi ini. Jadi lebih banyak pembelajaran yang dilakukan adalah presentasi, sehingga tidak hanya satu arah, guru kemudian menjelaskan atau ceramah kepada siswa, tetapi juga ditambahkan metode presentasi di sini untuk mengurangi degradasi moral yang terjadi di kalangan siswa pada saat pandemi ini. Seperti itu Pak Nadi. Oke, baik. Untuk yang nomor 1 itu kan mengcover kognitif sama psikomotor gitu ya. Kemudian afektifnya di cover di nomor 2. Kemudian keterampilan tingkat tingginya di nomor 3. Sementara konfidensinya itu melengkapi menyesuaikan dengan abad terkini atau abad 21. Ya, oke, menarik. Nah, sekarang dengan ide seperti ini kan berarti substansi atau konteksnya. Bagaimana nanti dengan ini, Bu, implementasi proses sama evaluasinya kalau di kurikulum ini, karena kan belum terlihat di gambar ini. Ya. Untuk proses dan implementasinya, Pak Nadi, ya dengan kondisi pandemi ini kan pembelajaran dilakukan secara daring dan ya secara langsung atau tidak langsung siswa tidak bisa mendapatkan keseluruhan materi pembelajaran secara lengkap seperti ketika kondisi luring. Sehingga nantinya guru dituntut untuk, nah ini agak berat tuntutan bagi guru ya, membuat video materi pembelajaran esensial untuk dibagikan kepada siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Sehingga pada saat pertemuan daring, hal yang dilakukan adalah diskusi 2 arah antara guru dan siswa membahas isi video pembelajaran tersebut dan materi-materi yang masih belum dipahami oleh siswa dari video tersebut. Hal ini sekaligus juga mengajarkan bagaimana siswa untuk bisa berpresentasi dengan cara melihat dari ketika gurunya berpresentasi. Rata-rata siswa kita kan mengcopy apa yang dilakukan oleh guru, terutama untuk siswa SMP, mereka juga masih peralihan dari SD ke SMP, bagaimana mereka beradaptasi, belajar tidak hanya selama ini di SD hanya sistem ceramah, kemudian ketika di SMP sudah mulai belajar untuk presentasi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ya, tentu saja hal ini juga berarti diperlukan usaha dari siswa untuk menonton video pembelajaran yang dibagikan oleh guru sebelum pembelajaran berlangsung, sehingga diskusi juga akan berjalan lancar dan keaktifan bisa berjalan selama pembelajaran berlangsung. Begitu Pak Nadi. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Ibu prediksi ini kira-kira berlaku sampai berapa puluh tahun lagi ini masih rasional digunakan model kurikulum yang Ibu tawarkan? Kalau menurut saya ini akan bisa berjalan seterusnya ya Pak Nadi, menurut saya. Karena keempat hal ini itu akan selalu digunakan sampai dengan dunia bekerja. Nah, kelemahan anak-anak saat ini itu rata-rata ya karena ketidakpercayaan diri mereka, sehingga ketika presentasi, mohon maaf masih ada yang seperti itu ya. Kemudian masih tidak percaya diri dengan kemampuannya. Sebetulnya kalau buat saya salah betul itu urusan belakang. Tetapi bagaimana mereka berani untuk mempresentasikan apa yang ada di dalam pikiran mereka itu sudah bagus gitu ya, sudah baik. Setidaknya mereka belajar mempresentasikan diri. Nah, kemudian
apakah ini akan bisa digunakan seterusnya? Iya, menurut saya akan bisa digunakan seterusnya. Nah, tapi mungkin akan ada penyempurnaan di beberapa sisi yang mungkin nantinya perlu ditambahkan ya, karena kita harus up to date dengan perkembangan dunia. Nah, mungkin saya bisa memberikan contoh itu untuk anak-anak di bidang eksak, di bidang sains. Secara kognitif, anak-anak kita di bidang sains, mereka bisa berpikiran logis, kemudian kritis gitu. Tetapi ketika harus mempresentasikan sesuatu, ada satu kelemahan yang agak berat ya gitu. Ketika harus mempresentasikan untuk cara bicara, cara penyampaian, nah itu agak berat. Nah, dalam kurikulum ini itu akan membangun sisi confidence, sisi self belief dari masing-masing siswa, sehingga walaupun mereka dari eksak itu tidak akan kalah juga dari yang dari sosial seperti itu. Demikian Pak Nadi dari saya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Kartika. Oke, saya tawarkan kepada ini teman-teman, siapa ini yang mau merespon? Bu Devian, barangkali Devian Astika. Silakan. Oke, silakan. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Bu Kartika terkait dengan pengembangan kurikulum C21. Nah, di sini kan terkait dengan pendidikan karakter, critical thinking, dan confidence. Apakah ada kondisi khusus sebelum pengimplementasian kurikulum ini terhadap agar peserta didik ini bisa beradaptasi dari perpindahan kurikulum sebelumnya? Karena kan di sini kan juga kita kan pasca pandemi ya Bu, tentunya ada kondisi khusus seperti itu. Apakah ada, terus kemudian apakah kurikulum ini juga tetap kan tadi disebutkan pengaruh teknologi dan digitalisasi di era sekarang ini. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana kita sebagai guru itu membelajarkan kepada peserta didik seperti itu agar peserta didik ini bisa mencapai apa yang kita harapkan dengan pengembangan kurikulum C21 ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Devian atas pertanyaannya. Langsung saya jawab apa bagaimana Pak Nadi? Ya, langsung aja Bu, monggo. Iya, baik. Terima kasih. Yang pertanyaan pertama yaitu langsung jadi satu ya Bu Devian ya ini tadi ya. Apakah ada kondisi khusus agar bisa beradaptasi dari kurikulum sebelumnya, termasuk di dalamnya masalah pengaruh teknologi dan digitalisasi? Ya, kalau disebutkan kondisi khusus, sebetulnya kurikulum ini saya adopsi jadi sebagai tindak lanjut dari kurikulum sebelumnya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita belajar dari sejarah. Jadi sejarah masa lalu yang baik itu kita lanjutkan, kemudian kita benahi, ya, yang buruk itu kemudian kita tinggalkan. Sehingga sejujurnya kurikulum yang saya kembangkan di sini itu saya mengambil dari kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe yang terakhir pada saat kondisi pandemi. Sehingga kondisi khusus apa yang diterapkan untuk bisa beradaptasi dari kurikulum sebelumnya itu lebih kepada yang pertama dari gurunya lebih dahulu sebelum ke siswanya. Jadi melalui kurikulum C21 ini guru dituntut, yang banyak tuntutannya ke guru ya, yang pertama untuk memasukkan nilai-nilai karakter di dalam pembelajaran, termasuk di dalamnya memasukkan contoh-contoh kehidupan sehari-hari di dalam video pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan bahwa video pembelajaran dibuat oleh guru, sehingga adaptasinya lebih banyak untuk gurunya lebih dahulu.
nilai karakter apa yang dimasukkan, seperti memasukkan salam pembuka, pesan moral yang disampaikan dalam pembelajaran, dan aplikasi materi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini, penanaman karakter yang biasanya hanya dilakukan oleh guru agama ataupun guru BK di sekolah, itu menjadi tanggung jawab seluruh guru mata pelajaran yang menyisipkan pengembangan karakter sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing. Kemudian, kondisi khusus apa bagi siswa? Kalau tadi bagi guru, kemudian yang kedua adalah kondisi khusus apa bagi siswa supaya bisa beradaptasi dari kurikulum sebelumnya. Memang karena kondisi pandemi dan kemudian sekarang sudah mulai beralih ke endemi dan sudah mulai dilakukan pertemuan tatap muka terbatas maupun tidak terbatas yang sudah di-ACC oleh Dignas, ya. Mau tidak mau, baik siswa maupun guru harus menguasai teknologi dan digitalisasi. Sehingga dalam kurikulum yang saya sampaikan ini, untuk materi pelajaran TIK yang awalnya tidak termasuk di dalam muatan lokal, tidak termasuk dalam muatan lokal wajib, itu wajib untuk diberikan di tingkat SMP, Itu sehingga siswa dalam tanda kutip tidak merasa kesulitan dan canggung ya ketika mereka harus berhadapan dengan teknologi dan digitalisasi. Misalnya, jika kondisi endemi kemudian berubah lagi menjadi pandemi, ditetapkan oleh pemerintah menjadi pandemi, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan online meeting kembali, ya otomatis siswa juga harus menguasai bagaimana mereka bekerja dengan menggunakan teknologi, baik itu kemudian presentasi, membuat video, penugasan-penugasan yang diberikan secara online, mereka harus menguasai, sehingga untuk pelajaran TIK itu harus dimasukkan di dalam mata pelajaran wajib. Seperti itu Bu Devian. Saya kembalikan lagi ke Pak Nadi. Bu Devian gimana? Sudah oke? Atau ada hal lain? Nah, baik, terima kasih Bu Kartika. Mungkin kan tadi melanjutkan kurikulum terdahulu. Nah, untuk K22 sendiri kan berbasis proyek ya Bu. Apakah di kurikulum ini untuk model pembelajarannya juga berbasis proyek atau seperti apa? Langsung saya jawab ya Pak Nadi, izin menjawab. Iya. Okay. Ya, terima kasih Bu Devian. Untuk berbasisnya sebetulnya memang tidak saya sebutkan di PPT, tetapi sudah saya sampaikan di makalah. Untuk Forsi yang sering didengungkan dalam taksonomi Bloom juga tetap menjadi salah satu inti pengembangan kompetensi dan keterampilan siswa dalam kurikulum C21 ini. Sehingga melalui penugasan project based learning, ya, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi antar siswa akan berkembang dengan sendirinya. Jadi untuk basis penugasan memang menggunakan project based learning. Seperti itu Bu Devian. Baik, terima kasih Bu Kartika. Terima kasih Pak Nadi. Ya, baik. Okay. Bapak Ibu, masih ada lagi, mungkin satu lagi barangkali masih ada, siapa? Ada enggak? Ya, kalau tidak ada bisa diakhiri Bu Kartika, nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan dan waktu yang diberikan kepada saya juga untuk presentasi. Semoga apa yang kita desain bersama, ya ini semua berguna untuk anak cucu kita di masa depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nadi. Oke. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih mulai dari Pak Afnan, kemudian Bu Putih, Bu Kartika gitu ya. Memang khusus hari ini padat ya, Pak Eko sendiri ada kegiatan gitu ya. Nah, berarti yang belum presentasi ini tinggal berapa ya? 3 ya. Kurang berapa yang belum? Atau sudah semua ini? Kurang 5 Pak. Oh, masih 5. Oh ya, nanti ya berarti periode berikutnya ya. Baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu saya, tapi bisa dimanfaatkan untuk aktivitas yang lain ya. Oke, jadi kalau yang saya lihat ini tadi 15 sempat 17. Berarti hadir semua ya tadi, ada yang lift tadi ya. Oke, saya rasa itu ya. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Ya. Prof. Ya. Oke, mohon izin ya. Oke, Pak.